Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-11 Wiro Sableng dengan judul Raja Rencong dari Utara. Siapkan dirimu Kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Di samping bukit karang yang curam itu, terletak sebuah bangunan batu yang dikelilingi tembok setinggi 10 tombak. Di luar tembok berderet-deret barisan pohon kelapa yang daunnya melambai-lambai ditiup angin laut. Bangunan yang terletak di dekat pantai ini terdiri dari sebuah rumah besar yang pada kedua ujungnya terdapat sebuah bangunan bertingkat berbentuk menara. Bangunan ini adalah sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai bernama Suhudillah. Karena itulah pesantren ini dinamakan Pesantren Suhudillah. Di samping ilmu agama, Kiai Suhudillah juga mengajarkan ilmu silat dan ilmu kesaktian kepada murid-muridnya. Karena Kiai Suhudillah lama sekali bermukim di Turki, maka jurus-jurus ilmu silatnya banyak dipengaruhi oleh jurus-jurus silat Turki. Dengan sendirinya, ilmu silat tersebut di samping aneh juga hebat sekali. Pada masa itu, nama pesantren Suhudillah telah terkenal di 8 penjuru angin Pulau Andalas, bahkan juga sampai ke tanah Jawa. Saat itu telah rembang petang. 1-2 jam di muka, sang surya segera akan tenggelam, kembali masuk ke pradawanya dan baru akan muncul lagi esok pagi. Di bawah menara timur, kelihatan 2 orang berjubah. Keduanya sama-sama tua dan sama-sama berjanggut putih. Mereka sedang asik bermain dam. Yang seorang menyodorkan buah damnya ke depan, membuat satu perangkap yang tak bisa dihindarkan oleh lawannya. "Celaka!" kata laki-laki tua yang kena dijebak sambil menepuk keningnya. Buah dam yang disodorkan lawannya mau tak mau harus dimakannya, dan akibatnya dia akan kehilangan 4 biji dam sekaligus. Lawannya tertawa mengekeh sambil mengelus-elus janggutnya yang putih. "Hahaha, mana bisa kau mengalahkan aku lagi," katanya. "Tadi ku beri kau menang hanya untuk memberi semangat saja. Ayo, makanlah." "Tak ada jalan lain," kata si janggut putih yang terjebak. Diulurkannya tangan kanannya. Jari telunjuk dan ibu jari hendak memindahkan buah dam. Tapi aneh, buah dam yang kecil dan terbuat dari kayu itu tak bergerak sedikit pun. Dicobanya sekali lagi mengangkat buah itu, tapi tak sanggup. Buah dam itu laksana sebuah benda yang sangat berat. Kenapa? Ayo jalan." "Buah dam ini tak bisa bergerak, tak bisa kuangkat." Kawan laki-laki itu menyangka dia berolok-olok dan mengulurkan tangan kanan menyentuh buah dam. Terkejutlah dia. Memang betul, buah dam itu tak sanggup digeser apalagi diangkat. Dia kerahkan setengah bagian tenaga dalam dan mencoba lagi mengangkat buah dam. Tetap seperti sedia kala ketika dicobanya mengangkat buah-buah dam yang lain. Benda-benda itu pun ternyata tak bisa terangkat. Laki-laki ini memandang berkeliling. "Aneh," desisnya, dan dikerahkannya kini seluruh tenaga dalamnya. Tangannya tergetar hebat. Keringat dingin memecik di keningnya dan dadanya terasa sakit. "Agaknya ada seseorang berilmu tinggi tengah mempermainkan kita. Tapi siapa?" Keduanya memandang berkeliling. Suasana sunyi sepi
Jangka manusia, seekor lalat pun tak engkau kelihatan. Laki-laki itu kerahkan lagi tenaga dalamnya. Tiba-tiba, Papanda mencelat mentah ke udara. Swing! Buah-buahnya berhamburan. Tak. Kedua laki-laki tua berjanggut putih tersentak kaget dan berdiri cepat sewaktu kesunyian dirobek oleh gelak tawa yang hebat. Menggetarkan liang telinga dan memukul-mukul dada serta menyedatkan jalan darah di tubuh mereka. Sesaat kemudian, entah dari mana datangnya, tahu-tahu sesosok tubuh sudah berdiri 2 tombak di hadapan mereka. Orang yang datang ini berpakaian ungu berdestar tinggi dan juga berwarna ungu. Pada bagian muka destar ini terdapat lukisan 2 buah rencong kuning yang saling bersilangan. Manusia ini bertampang ganas, di bawah hidungnya melintang kumis tebal. Bajunya tidak terkancing, mungkin disengaja demikian untuk memperlihatkan dadanya yang bidang dan berbulu. Pada kedua tangan dan kakinya terdapat gelang akar bahar. Dan dari mulutnya masih terdengar suara tertawanya yang hebat. Meskipun rasa geram menyelimuti hati kedua orang tua itu, namun mereka tak mau bertindak gegabah. Suara tertawa yang begitu hebat cukup menjadi peringatan bagi keduanya bahwa manusia berbaju ungu berdestar tinggi itu memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Salah seorang dari penghuni pesantren Suhudila ini menjura hormat dan melayangkan senyum, lalu menegur, "Tamu dari manakah yang datang ini?" Tanpa memberitahu lebih dulu sehingga kami tidak menyambut sepatutnya. Orang yang ditegur tak segera menjawab, melainkan tertawa dengan lebih hebat hingga tanah yang dipinjak oleh kedua orang tua berjanggut putih terasa bergetar. Dan mereka mulai merasa tidak enak. Perbuatan sang tamu yang tadi secara diam-diam telah mengerahkan tenaga dalam menahan buah-buah dam yang tengah mereka mainkan sesungguhnya sudah sangat menyakitkan hati. Apalagi setelah ditegur hormat begitu rupa, sang tamu masih bersikap seenaknya dan penuh kecongkakan. "Saudara, harap beritahukan siapa kau, juga maksud kedatanganmu kemari." Sang tamu bertolak pinggang. "Apakah ini pesantren Suhudila?" Tanyanya dengan suara berat dan serak. "Iya betul." "Kalau begitu, lekas panggil pemimpinmu dan bawa ke hadapanku," memerintahkan sang tamu. Lebih dulu harap terangkan nama dan maksud kedatanganmu, baru kami bisa menjalani sebagaimana mestinya." Sang tamu pelototkan mata. "Benar-benar kalian berdua masih belum tahu berhadapan dengan siapa?" Iya kami belum tahu siapa sebenarnya saudara." Laki-laki berpakaian ungu menyeringai. "Aku adalah manusia yang bakal menguasai seluruh pulau besar ini, dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Apa kalian masih belum mendengar gelar Raja Rencong dari utara?" "Hah?" Kedua orang tua berpakaian putih sama-sama menjura, meski hati mereka terkejut dan tergetar hebat sewaktu sang tamu kenalkan gelarnya. "Nama itu sudah sering kami dengar, tapi karena kami orang pesantren jarang mengurus soal-soal di luaran, harap dimaafkan kalau tadi kami tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa." Sementara itu, yang seorang diam-diam memberi peringatan dengan ilmu menyusupkan suara. "Hati-hati dan waspadalah. Manusia ini adalah bangsa iblis terkutuk yang kekejamannya tiada tara. Raja Rencong dari utara, sekarang harap terangkan maksud kedatanganmu kemari." "Kalian tidak layak bertanya," sentak Raja Rencong dari utara. "Lekas panggil pemimpin kalian." "Menyesal sekali, sebelum kami tahu angin apa gerangannya membawa Raja Rencong kemari, tak bisa kami memenuhi permintaanmu. Lagi pula, pemimpin kami sedang keluar." "Kurang ajar, kau berani dusta." "Kami orang agama, mana berani berdusta. Kiai Suhudila pergi sejak pagi tadi." "Aku tidak percaya, aku akan geledah seluruh pesantren ini." Raja Rencong melangkahkan kaki menuju ke pintu di kaki menara, tapi kedua orang tua berpakaian putih menghalangi. "Harap kau menghormati aturan kami. Tak seorang pun boleh masuk tanpa mendapat izin."
Kurang ajar. Terhadap Raja Rencong dari utara tak berlaku segala macam aturan. Masakan untuk masuk ke bangunan sarang tikus ini saja perlu minta izin? Setan. Tapi untuk kedua orang itu, tua itu kembali menghalangi Raja Rencong. Maka marahlah Raja Rencong dan dorongkan tangan kanannya. Gerakannya acuh tak acuh dan kelihatannya lemah-lemah saja. Tapi tahu-tahu suatu angin pukulan yang dahsyat sudah menghantam kedua orang di hadapannya. Wush, wush. Karena tak menyangka akan diserang mendadak begitu rupa, kedua orang tua berjubah putih itu tak sanggup menangkis atau berkelit. Siapakah Raja Rencong dari utara itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.